Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni, NIM 23251078P, program studi S1 Kebidanan Ahli Jenjang, mata kuliah Pendidikan Budaya Anti Korupsi, dosen pengampu Dr. Hendra Sudrajat SHMH. Pada hari ini, Rabu, tanggal 7 November tahun 2024, saya akan menjelaskan pencegahan dan pemberantasan korupsi menurut teori konstitusi Nusantara. Teori konstitusi Nusantara sebagai suatu teori baru yang ditemukan dari hasil riset pada tahun 2016 di Magelang, Jawa Timur oleh Dr. Hendra Sudrajat SHMH sebagai peraih reformuli doktor hukum tata negara termuda di Indonesia dengan lulus Kemlut tahun 2011. Dan saat ini menjabat sebagai Direktur Dumantara Research Institute dan Wakil Rektor 1 Universitas Kadar Bangsa. Teori konstitusi Nusantara merupakan teori yang menjelaskan mengenai konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masa lalu, yakni pada masa kerajaan dan konsultan Nusantara, dan berfungsi sebagai nilai dan keteladanan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, termasuk untuk pencegahan terjadinya korupsi yang sedang marak di Indonesia. Dalam teori konstitusi Nusantara memiliki bahasan yang berhubungan dengan mata kuliah pendidikan budaya anti korupsi, karena salah satu pembahasannya memiliki hubungan dengan penegakan hukum dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Adapun komponen teori konstitusi Nusantara, teori Nusantara Constitution Stage of Regulation sebagai berikut. People's Habitats atau kebiasaan masyarakat. Pada masa kejayaan Nusantara terdapat kehidupan masyarakat yang memiliki tradisi dan kebiasaan para pemimpin masyarakat di kala itu. Kebiasaan para pemimpin dan tokoh masyarakat sebagai suatu cerminan keteladanan dalam masyarakat. Keteladanan tersebut dilihat dalam perilaku dan tindakan yang diikuti oleh masyarakat, kelompok masyarakat yang menjadi modal terbentuknya suatu masyarakat, sehingga di mana ada masyarakat di situ terdapat hukum. Dalam pencegahan korupsi perlu diawali dengan kebiasaan perilaku dan sikap yang baik, seperti menjadi teladan dalam hidup dengan menjadi pelopor anti korupsi di kalangan mahasiswa dan masyarakat. 2. Living law atau hukum yang hidup. Keteladanan yang muncul dari kebiasaan baik para tokoh masyarakat kemudian melahirkan hukum yang hidup, yang sebenarnya menciptakan hukum tidak tertulis dan hukum yang tertulis. Terdapat banyak hukum yang hidup dalam masyarakat, khususnya bagi masyarakat adat yang ada di Indonesia. Hukum yang hidup ini terjadi tradisi dan adat istiadat masyarakat di Indonesia dan dijamin dalam konstitusi. Budaya malu dan pengambil yang bukan hak miliknya. Sesungguhnya bagian pendidikan anti korupsi yang memiliki daya tangkal yang efektif. 3. Power of the King atau kekuatan pemimpin. Dalam sebuah kepemimpinan dibutuhkan suatu kekuatan pemimpin dalam menggerakkan kepemimpinannya, sehingga dalam teori konstitusi Nusantara dijelaskan bahwa hukum yang hidup tadi terjadi kekuatan pemimpin yang untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahannya. Dalam berlaku disebut tingkatan pemimpinan baik dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Kekuatan pemimpin menciptakan ketegasan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. 4. Royal Constitution atau konstitusi negara. Teori konstitusi negara menjelaskan poin penting dari suatu konstitusi adalah materi muatan konstitusi, sehingga konstitusi negara berfungsi untuk mengatur tatanan negara, termasuk untuk membatasi pengawasan kekuasaan untuk tidak korupsi, mengatur distribusi kekuasaan negara agar tidak menjadi penyalahgunaan wewenang negara. Konstitusi negara terdiri dari konstitusi tertulis dan tidak tertulis, dapat bekerja maksimal untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. 5. Archipelago
Teori atau kewilayahan Nusantara atau kedaulatan negara. Teori Nusantara memberikan penjelasan bahwa kedudukan kewilayahan Nusantara sangat penting. Penjelasan kewilayahan Nusantara sama artinya dengan kedudukan kedaulatan negara. Hal ini memberikan pemahaman secara umum bahwa negara terbentuk dari sebuah wilayah dan kedaulatan masing-masing negara, di samping berasal dari rakyat dan pemerintah, sehingga kewilayahan posisi keilmuan penting untuk memperkuat posisi negara. Menurut Dr. Hendra Sudrajat SHMH, penguatan masing-masing kewilayahan dalam mencegah dan pemberantasan korupsi perlu dilakukan yang dimulai dari keluarga masing-masing, sehingga korupsi dicegah di wilayah keluarga yang pada akhirnya menjadi suatu kedaulatan hukum negara yang bebas dari tindak pidana korupsi. Di samping itu, dalam kebijakan kewilayahan menurut Dr. Hendra Sudrajat SHMH bahwa KPK perlu dibentuk di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota, mengingat maraknya korupsi di tingkat daerah, sehingga dengan keberadaan KPK secara kelembagaan di tingkat daerah dapat bekerja secara hierarkis dan KPK yang ada di pusat. 6. Kingdom struktur atau struktur negara. Kingdom struktur atau struktur negara dalam pembahasan teori konstitusi Nusantara merupakan struktur dan pembagian kekuasaan seperti kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Struktur negara ini bekerja untuk memaksimalkan orang-orang negara dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara. Menurut Dr. Hendra Sudrajat SHMH, negara memiliki suatu komisi negara sebagai cabang kekuasaan negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi yang berwenang memberantas korupsi di Indonesia. 7. Konsensus legality atau legalitas konsensus. Teori konstitusi Nusantara menjelaskan bahwa konsensus legality atau legalitas konsensus merupakan kesepakatan antara pemimpin dan rakyat dalam suatu negara. Menurut Dr. Hendra Sudrajat SHMH bahwa konsensus legality dalam teori konstitusi Nusantara pada pemberantasan korupsi adalah terbangunnya kesepakatan bersama berupa penguatan karakter berupa integritas dan komitmen dalam memberantas korupsi, bahwa korupsi adalah musuh bersama dan ancaman serius bagi kehidupan bangsa dan bernegara di masa mendatang. 8. State regulation atau regulasi negara. Regulasi dalam negara dalam teori konstitusi Nusantara yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dan undang-undang lainnya serta peraturan lain yang berada di bawahnya, sehingga sebagai bagian dari kategori state regulation. Dalam kajian teori konstitusi Nusantara terdapat peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pemberantasan korupsi, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia tentang pengadilan tindak pidana korupsi dan Undang-Undang Republik Indonesia mengatur tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Kedepan, menurut Dr. Hendra Sudrajat SHMH, dalam aspek state regulation atau regulasi negara diperlukan peraturan daerah tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi yang berlaku di masing-masing wilayah, provinsi, dan kabupaten kota di Indonesia. 9. Value transformation atau transformasi nilai. Dr. Hendra Sudrajat SHMH sebagai penemu teori konstitusi Nusantara selalu mengatakan bahwa Indonesia today and tomorrow is the reality of the archipelago in the past, yang artinya Indonesia hari ini dan esok adalah kenyataan Nusantara di masa lalu, sehingga komponen terakhir teori konstitusi Nusantara menjelaskan value transformation atau transformasi nilai konstitusi Nusantara di masa lampau yang dapat dijadikan sebagai keteladanan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi Indonesia. Undang-Undang Sumber Cahaya era Kerajaan Palembang yang ditulis oleh Ratu Sinukun menurut Dr. Hendra Sudrajat SHMH bahwa menyebut adanya perlindungan HAM di dalamnya yang secara tidak langsung melindungi hak milik orang lain dari perbuatan korupsi. Demikian penjelasan dan pembahasan teori konstitusi Nusantara sebagai tugas mata kuliah pendidikan budaya anti korupsi. Salam 25 Nusantara menuju Nusantara unggul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.